Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan per-10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tema kita pada hari ini adalah kesombongan yang dibalut dengan kerohanian. Kesombongan yang dibalut dalam nuansa kerohanian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesombongan itu sebenarnya bisa saja terjadi pada siapapun. Siapa saja bisa untuk menjadi sombong, termasuk orang-orang yang ada di dalam gereja. Kalau kita melihat tentang perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini, di mana Yesus mengatakan bahwa ada 2 orang yang pergi ke bait Allah. Tentulah kalau orang pergi ke bait Allah itu tujuannya untuk berdoa. 2 orang ini adalah 2 orang yang memang hidupnya itu jauh banget. Yang satu itu orang Farisi dan yang satu lagi itu adalah seorang pemungut cukai. Kalau kita melihat orang Farisi, Bapak Ibu, orang Farisi ini adalah orang yang hafal seluruh kitab suci. Orang Farisi ini adalah orang yang hafal seluruh tradisi-tradisi orang Israel. Jadi orang Farisi ini karena mereka ini hafal akan kitab suci, mereka hafal akan tradisi-tradisi, makanya orang Farisi ini suka berdoa. Tapi doanya di sembarang tempat. Terkadang mereka berdoa di persimpangan jalan. Terkadang mereka berdoa di gereja juga. Terkadang mereka berdoa supaya dilihat orang. Dalam pikiran orang saat itu, orang Farisi ini adalah orang yang suka berdoa, berarti kerohaniannya bagus. Itu anggapan orang pada saat itu. Tapi ada satu orang lagi yang juga datang berdoa ke bait Allah. Ini adalah yang disebut dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah profesi yang sangat tidak disukai dalam diri orang Israel. Orang itu biasanya benci sama pemungut cukai. Orang itu biasanya tuh nggak suka sama pemungut cukai. Karena apa? Beberapa alasan. Yang pertama, pemungut cukai ini dianggap sebagai antek-anteknya orang Romawi. Karena saat itu orang Israel itu sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mereka itu dikenakan pajak yang sangat-sangat tinggi. Dan yang bertugas untuk memungut pajak ini, itulah yang disebut dengan pemungut cukai. Dan orang Romawi ini pintar. Yang dijadikan pemungut cukai untuk orang Israel itu adalah orang Israel sendiri. Jadi ada anggapan atau stigma pada orang saat itu bahwa pemungut cukai ini adalah profesi yang penuh dengan dosa. Pemungut cukai ini adalah profesi yang penuh dengan korupsi dan penggelapan uang. Jadi itulah sebabnya pemungut cukai dia tidak disukai. Tapi 2 orang ini, orang Farisi dan pemungut cukai ini sama-sama berdoa datang ke gereja. Doanya pasti beda, Bapak Ibu ya. Masing-masing orang itu pasti cara berdoanya berbeda. Ada yang pinter sekali merangkai kata-kata. Termasuk orang Farisi ini. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu, apa doanya dia? Doanya itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ayat
ayat 11 dikatakan seperti ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Coba bayangin Bapak Ibu, doanya enak didengar enggak Bapak Ibu? Doanya enak didengar. Bandingin sama doanya orang Farisi. Doanya orang Farisi, pemungut cukai, apa doanya pemungut cukai? Ayat 13 saya baca bagi kita. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau kita lihat materi atau isi dari doanya dua orang ini, orang Farisi dan orang pemungut cukai ini, itu ibaratnya Bapak Ibu, kalau orang Farisi ini dari jurusan bahasa Indonesia. Jadi kata-katanya itu manis didengar, enak didengar, kan seperti itu Bapak Ibu. Aku bersyukur, dimulainya benar, aku bersyukur. Nah, ini dia tahu cara berdoa yang baik. Aku bersyukur Tuhan. Wah, itu kata pembukaannya enak. Aku bersyukur Tuhan. Biasanya kalau orang yang mengatakan aku bersyukur Tuhan, itu tandanya adalah doa orang yang diberkati. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau sudah kata-kata doa sudah dimulai, aku bersyukur Tuhan, berarti dia baru diberkati Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi doa bareng-bareng, perhatikan doa teman. Kalau dia mulai dengan kata aku bersyukur Tuhan, baru dapat berkat dia itu. Tapi kalau kita lihat doanya orang ini, pemungut cukai ini doa orang yang penuh pergumulan. Apa dikatakan doanya tadi? Dia berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Wah, ini doa orang penuh pergumulan. Jadi dua orang ini sama-sama berdoa kepada Tuhan, tetapi yang membedakan doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai ini adalah dari kontennya, dari isi doanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa isi doa itu adalah cerminan dari ekspresi hati kita. Jadi pada saat kita berdoa sama Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan itu, kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah merupakan ekspresi dari dalam hati kita. Kalau kita memperhatikan bahwa ayat yang terakhir nanti di ayat 14, Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Tuhan Yesus bilang gini, bahwa doa pemungut cukai ini adalah doa yang benar. Dia pulang dibenarkan, tapi orang Farisi ini doanya enggak dibenarkan Tuhan. Ada yang salah di sana. Ada yang tidak cocok di hati Tuhan mengenai doanya orang Farisi ini. Inilah yang disebut dengan doa yang dibalut dengan kesombongan rohani. Doa yang dinaikkan dengan kata-kata yang sombong. Dia tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat mengenai dua hal yang berkenaan dengan doa atau yang berkenaan dengan kesombongan rohani dalam hal berdoa. Yang pertama, kita harus berhati-hati pada saat berdoa kepada Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita yang paling benar. Jadi pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita jangan menganggap diri kita yang paling benar. Kita perhatikan kembali ayat 11 dan ayat 12. Kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita melihat dari konten atau isinya doa orang Farisi ini, itu dia membuat sebuah kesalahan fatal dalam berdoa. Kesalahan yang dia lakukan adalah bahwa pada saat dia berdoa, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Sehingga dia berani berkata, aku bersyukur bahwa aku tidak sama seperti orang lain. Dia mengatakan, aku bersyukur karena aku bukan seorang perampok, karena aku bukan pezina, bukan orang lalim, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi dia merasa bahwa status dia sebagai orang Farisi itu lebih mulia dari pemungut cukai. Makanya dia berani mengatakan dan bersyukur, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Jadi dia ngomong sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Artinya apa? Pada saat orang Farisi ini berdoa kepada Tuhan, dia berdoa meninggikan dirinya, tapi dia juga merendahkan saudaranya. Memang dalam tradisi orang Yahudi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pemungut cukai itu identik dengan dosa. Pemungut cukai itu identik, dianggap mereka itu sering memungut cukai di luar batas. Pemungut cukai ini sering dianggap itu tidak jujur karena mereka suka memakan uang cukai. Jadi dalam benak mereka bahwa pemungut cukai ini adalah orang yang paling kotor, orang yang paling hina, orang yang penuh dengan dosa. Itu anggapan mereka. Tapi kalaupun itu benar, Bapak Ibu, kalaupun memang pemungut cukai itu adalah orang berdosa, tapi kan gak harus juga dia berdoa sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Dia tidak perlu ngomong gitu sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui hati dan jalan pikiran manusia. Orang Farisi ini tidak perlu membuat doa yang sifatnya laporan kepada Allah. Orang Farisi ini tidak perlu bikin laporan kepada Allah. Aku bersyukur Tuhan karena aku tidak sama dengan orang Farisi ini. Tuhan tahu kok bagaimana hatinya orang Farisi. Tuhan tahu kok bagaimana hatinya pemungut cukai. Tuhan tahu semua jalan pikiran manusia. Jadi tidak perlu menyombongkan diri. Jadi tidak perlu dia menganggap dirinya yang paling benar. Jadi dia tidak perlu menganggap dirinya yang paling rohani. Jadi dia tidak perlu menganggap dirinya sebagai orang yang paling religius. Tidak perlu. Karena Tuhan mengenal hati masing-masing orang. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu mengenal hati setiap manusia. Jadi kita tidak perlu melaporkan orang lain kepada Tuhan. Kita nggak perlu melaporkan orang lain kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak usah menyampaikan kesalahan orang lain kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Jadi orang Farisi ini dia membangun doanya di dalam konsep bahwa dirinya adalah orang yang paling benar di hadapan Tuhan, orang yang paling baik di hadapan Tuhan. Aku bersyukur aku bukan orang lalim, aku bersyukur aku bukan perampok, aku bersyukur aku bukan pezina, aku bersyukur aku tidak sama dengan orang Farisi ini. Pertama dia katakan syukurnya dulu, lalu kemudian dia tambah lagi tentang promosi dirinya. Dia mengatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Lalu kemudian dia berkata, aku memberikan 1/10 dari penghasilan. Kalau dilihat Bapak Ibu,
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini orang Farisi kelihatannya adalah orang yang paling dan paling baik di dalam bait Allah itu. Kalau dilihat dalam kasat mata, orang Farisi ini adalah orang yang paling baik di bait Allah atau di gereja itu. Bukan perampok, amin. Bukan pezina, amin. Bukan orang yang lalim atau kejam, amin. Bukan seperti orang Farisi katanya, bukan seperti pemungut cukai, suka korupsi, amin. Berpuasa 2 kali seminggu, amin. Memberikan persepuluhan, amin. Sempurna sudah. Gak ada yang kurang sebenarnya. Kurangnya adalah dia kurang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kurangnya itu cuma satu, bahwa orang Farisi ini berdoa dengan tinggi hati, dia berdoa seolah-olah dia adalah orang yang rohani, dia berdoa seolah-olah dia adalah orang yang paling baik, paling suci dari semua orang yang ada di situ. Tapi itu cuma settingan. Tapi apa? Semuanya itu hanya supaya dilihat orang bahwa dia seolah-olah dia adalah orang yang paling baik. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang dalam hidup ini kita sering melihat orang terkadang kelihatan sangat rohani sekali, sangat rohani sekali, sangat pintar berdoa, doanya panjang seperti sepur. Ada yang seperti itu, doanya panjang, kata-katanya itu indah didengar, kayak untayan puisi. Ada banyak orang yang seperti itu. Tapi ada banyak orang juga yang doanya itu cuma singkat-singkat saja Bapak Ibu. Ada orang pernah bilang ke saya, Pak, saya ini gak pintar berdoa Pak. Kalau saya berdoa itu mengucapkan satu kalimat kayaknya udah apa ya? Itu udah banyak gitu Pak, katanya. Saya bilang, berdoa itu bukan karena panjangnya. Berdoa itu bukan karena panjangnya, tapi doa itu adalah ungkapan dari kesungguhan hati disertai dengan iman. Untuk apa doa panjang-panjang kalau enggak didengar Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Untuk apa doanya panjang-panjang? Coba kita banding doanya orang Farisi sama pemungut cukai. Doa siapa paling panjang, Bapak Ibu? Doa siapa paling panjang? Doa orang Farisi, panjangnya minta ampun. Kayak sepur yang lewat 15 gerbong. Bapak Ibu tahu nunggu 15 gerbong lewat itu? Kalau di bukaan pintu rel itu, nunggunya itu bisa sampai 10 menit Bapak Ibu. Panjang doanya. Tapi doa yang panjang itu tidak jaminan dijawab dan didengar oleh Tuhan. Bandingin sama doanya orang pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini hanya berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pendek. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Cuma 8 kata Bapak Ibu. Bandingin sama orang Farisi. Diurut-urut. Bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang lalim, aku bukan seperti orang Farisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Itu doa atau kampanye Bapak Ibu? Kayaknya orang Farisi ini mau nyalek. Kan kalau orang mau nyalek itu promosi diri ya Bapak Ibu ya. Saya orang yang peduli, saya orang yang baik, saya orang yang penuh cinta kasih, saya orang yang begini. Itu mau nyalek itu Bapak Ibu. Jadi orang Farisi ini cuman mengungkapkan apa yang dia merasa bahwa itu adalah dia sudah lebih rohani dari orang lain. Doa yang dijawab oleh Tuhan bukan karena begitu banyak, begitu panjang kata-kata yang kita ucapkan. Tapi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dari dalam lubuk hati paling dalam. Amin. Makanya kalau kita berdoa sama Tuhan gak perlu lagi panjang-panjang. Gak usah memaksakan diri untuk doanya panjang. Padahal doanya sebenarnya mau habis. Tapi dipanjang-panjangin Bapak Ibu. Saya kasih contoh.
Kalau kita biasanya mau makan, apa yang didoakan Bapak Ibu? Kalau kita mau makan, apa yang kita doakan? Makanan kita. Tidak usah pada saat kita mau makan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami, untuk Bapak Gubernur kami, untuk wali kota kami, untuk lurah kami, untuk RT kami, untuk gembala kami, untuk majelis kami, untuk jemaat tetangga saya, dan semua jemaat GKI Getsemani. Gitu berdoa, ikannya sudah disambar kucing Bapak Ibu. Saking panjangnya doanya itu. Gak perlu panjang-panjang. Yang penting dinaikkan dari dalam hati yang paling dalam. Seperti orang Farisi, orang pemungut cukai ini, dia mengatakan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Mengapa dia mengatakan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini? Karena orang pemungut cukai ini selalu identik, ada stigma, ada anggapan orang bahwa dia orang berdosa. Makanya dia sadar kalau dia punya salah sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi doanya orang pemungut cukai ini adalah doa yang mengintrospeksi diri. Ini namanya doa memeriksa diri. Doa yang melihat dirinya itu, oh ini aku orang berdosa, makanya aku harus minta maaf sama Tuhan. Inilah doa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan doa seperti orang Farisi, doa yang dinaikkan panjang-panjang, tapi isinya cuman promosi diri. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa doanya tidak dibenarkan. Doanya ditolak. Tapi doa pemungut cukai ini dikatakan bahwa dia pulang dengan doa yang dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa sekarang Bapak Ibu mau panjang atau mau pendek? Mau panjang atau pendek Bapak Ibu? Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Ada teman hamba Tuhan, kalau doa mau makan itu panjang-panjang. Makanya setiap mau makan persekutuan, orang sudah bilang, jangan suruh Bapak itu yang berdoa, nanti keburu dingin nasi kita. Panjang-panjang banget doanya. Terkadang kita tuh dia berdoa, kita sudah telan ludah. Aduh, lama banget ini, baksonya sudah dingin, ayam opornya sudah dingin, ikan bakarnya sudah dingin, karena doanya kepanjangan. Jangan doa panjang-panjang, apalagi doa mau makan. Nanti Bapak Ibu gak disuruh lagi berdoa. Ada, jadi kita doa panjang itu lihat momennya Bapak Ibu, lihat waktunya, kan begitu. Kalau doa mau panjang itu ada doa syafaat, ada doa semalaman, kan begitu. Ada doa puasa, boleh panjang-panjang Bapak Ibu. Kan lucu doa puasa, doanya pendek-pendek. Jadi lihat momennya. Kalau memang momen kebersamaan, ya bukan acara persekutuan doa, doanya jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Nanti keburu dingin opor ayamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama tadi menganggap diri yang paling benar, menjadi kesalahan dalam berdoa. Yang kedua, doa yang dinaikkan dengan kesombongan itu adalah doa kepalsuan. Doa yang dinaikkan dengan kesombongan itu adalah doa kepalsuan. Mari kita perhatikan ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, doa pemungut cukai ini, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14, doa pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Tapi doanya orang Farisi ini ditolak sama Tuhan. Karena apa? Karena konten atau isi doanya itu adalah kesombongan. Karena isi doanya kesombongan, maka doanya ditolak Tuhan. John, tolong ambil tisu nak. Jadi kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa berdoa dengan kesombongan adalah doa yang dinaikkan, yang secara berpura-pura supaya dia kelihatan baik di hadapan manusia, tetapi sebenarnya ia tidak membutuhkan Allah dan berkat Allah. Jadi orang yang berdoa secara pura-pura itu, orang yang berdoa dengan kesombongan itu, itulah yang disebut dengan doa pura-pura. Sebenarnya dia tidak butuh Tuhan, sebenarnya dia tidak membutuhkan berkat Tuhan. Orang Farisi ini tidak butuh berkat Tuhan. Karena apa? Doanya adalah doa kesombongan. Isi doanya adalah doa yang dinaikkan supaya bisa dipuji orang. Jadi kalau orang melihat doanya orang Farisi ini pasti dia minta pujian. Bersyukurnya orang ini berdoa dalam hati. Bagian firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang ini berdoa dalam hati. Andai saat itu doa itu didengar oleh orang lain, orang akan bilang, wah ini sombong banget. Doa ini apa promosi diri ini? Kan begitu. Doa orang Farisi ini adalah doa yang dinaikkan dengan kesombongan. Dan doa yang dinaikkan dengan kesombongan itu adalah doa kepalsuan. Karena sebenarnya dia tidak membutuhkan Allah dan dia tidak membutuhkan berkat Allah. Orang Farisi ini tidak butuh berkat Allah. Jadi dia doanya secara manusiawi saja. Doanya secara kedagingan saja. Dia tidak butuh Tuhan kok. Dia tidak butuh berkat Tuhan. Apakah ada dia meminta di sini untuk dikasih berkat sama Tuhan? Enggak ada. Doanya orang ini hanya bersifat pengumuman saja. Doanya kan pengumuman. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan. Kan pengumuman. Jadi Tuhan tidak perlu menjawab itu. Karena memang orang Farisi ini tidak butuh Tuhan. Dia tidak butuh berkat Tuhan. Beda sama pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku. Di situ ada kata kasihanilah aku. Kalau orang mengatakan ya Tuhan, ya Allah kasihanilah aku, dia memang butuh belas kasihan. Tapi pemungut cukai tidak butuh belas kasihan. Dia hanya menaikkan doa dengan kesombongan. Santo Agustinus mengatakan bahwa di hadapan Allah manusia adalah seorang pengemis. Itu Santo Agustinus. Jadi Santo Agustinus ini seorang Romo mengatakan bahwa di hadapan Allah manusia itu adalah seorang pengemis. Mengapa dikatakan di hadapan Allah bahwa manusia itu adalah seorang pengemis? Karena memang kita datang kepada Allah meminta belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi di hadapan Allah itu kita meminta belas kasihan Tuhan. Kalau kita meminta belas kasihan Tuhan, maka dibutuhkan kerendahan hati. Jadi pada saat kita berdoa, kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar doa dan itulah yang ditunjukkan oleh pemungut cukai ini. Dia berdoa dengan kerendahan hati, dia berkata kepada Tuhan, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Bahkan dikatakan kalau kita membaca dalam ayat 13 tadi dikatakan tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Jadi pemungut cukai ini dia tidak berani. Dia tidak berani maju ke depan, dia tidak berani. Dia duduk di belakang, menatap ke depan pun dia tidak berani, tapi dia menengadah ke langit. Ya Allah kasihanilah orang berdosa ini.
dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sehingga orang berdosa itu membutuhkan belas kasihan Allah. Kalau kita berdoa, maka berdoalah dengan kerendahan hati. Kalau kita berdoa, berdoalah dengan kata-kata yang membuktikan bahwa kita ini butuh belas kasihan Tuhan. Kalau kita berdoa sama Tuhan, berdoalah kepada Tuhan karena memang kita butuh pertolongan Tuhan. Sama seperti pemungut cukai ini, ia merasa bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini merasa bahwa dia yang paling hina. Pemungut cukai ini merasa dia orang yang paling kotor, sehingga dia tidak berani menatap ke depan, dia tidak berani tampil ke depan, tapi dia hanya berdiri di belakang dan dia kemudian sujud dan hanya melihat ke atas. Inilah bagaimana dia menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Beda sama orang Farisi tadi. Apa yang dia punya dia ceritain semua sama Tuhan. Apa yang dia kerjakan dia ceritain semua sama Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan diceritakan semua sama Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Cuman dialah yang tahu itu puasanya kapan buka, kapan tutup. Aku sudah membayar 1/10. Cuman dialah yang tahu dia jujur atau tidak. Tapi dia berani ngomong itu sama Tuhan. Itulah sebabnya pada saat pemungut cukai ini berdoa kepada Tuhan, pemungut cukai ini dia meletakkan seluruh hidupnya di hadapan Allah, sehingga dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pada saat dia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini," dia sedang meletakkan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pada saat dia berkata seperti itu, dia sedang meletakkan, menyerahkan dirinya total, sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan, dia sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, doa yang dinaikkan dengan kesombongan hanya akan membuang kata-kata. Doa yang dinaikkan dengan kesombongan seperti yang dikerjakan oleh pemungut cukai ini hanya membuang waktu saja. Doa yang dinaikkan dengan kepura-puraan, doa kepalsuan seperti yang dinaikkan oleh orang Farisi ini, itu doa yang gak akan pernah dijawab sama Tuhan. Itu tipe doa, jenis doa yang gak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Tapi doa yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh, doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati, doa yang dinaikkan dengan kesadaran bahwa kita orang yang berdosa membutuhkan belas kasihan Tuhan, itu doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kita mau doa kita dijawab Tuhan atau tidak? Bapak Ibu mau doanya dijawab Tuhan? Atau cuman mau didengar saja, enggak dijawab Tuhan? Jangan sampai Tuhan yang bilang, "Ya, doamu sudah saya dengar, tapi enggak dijawab." Tapi doa itu harus didengar Tuhan dan harus dijawab Tuhan. Dan kalau doa itu didengar Tuhan, dijawab sama Tuhan, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Baik, demikian firman Tuhan hari ini. Saya mengundang tim musik maju ke depan. Kita akan aminkan firman Tuhan ini. Kita akan angkat pujian, "Tuhan, Engkau ajaib bagiku." Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ada dua jenis doa. Doa yang dinaikkan dengan kesungguhan dan doa yang dinaikkan dengan kepura-puraan. Doa yang dinaikkan dengan kepura-puraan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Tapi doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, butuh belas kasihan Tuhan, seperti doa yang dinaikkan pemungut cukai ini. Kita rindu doa-doa kita adalah doa-doa yang dijawab Tuhan. Kita rindu doa kita adalah doa-doa yang dibenarkan oleh Tuhan, seperti doa pemungut cukai ini. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua perbuatan ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan. Tuhan, Engkau ajaib. Sungguh ku percaya. Ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa cara berdoa kita menentukan doa kita dijawab Tuhan atau tidak. Kalau kita berdoa, isi pokok doa kita hanya sifatnya pengumuman sama Tuhan. Jika kita berdoa, doa kita hanya berisi tentang kebaikan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak berkenan atas doa-doa seperti itu. Doa-doa seperti itu gak akan dijawab, gak akan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi doa yang dinaikkan dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri penuh kepada Tuhan, doa yang dinaikkan dengan iman, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan dengar doa-doa itu. Apakah kita hari ini merasa bahwa pokok doa kita atau doa kita belum dijawab Tuhan? Berdoalah dengan kerendahan hati, berdoalah dengan iman yang sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Haleluya. Haleluya.
Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sakitku pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada lagi, mujizat masih ada, mujizat masih ada lagi, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadikan kami menjadi orang-orang yang berdoa dengan kerendahan hati. Kami tidak mau berdoa dengan kepalsuan. Kami tidak mau berdoa dengan kepura-puraan. Tapi kami mau berdoa dengan hati yang berserah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.